Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh pagi edisi Jumat 27 Mei 2022. Bacaan kita hari ini Lukas 2 ayat 25 sampai 40. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami bersyukur, kami memuliakan Dikau. Engkau Allah yang penuh setia, mengasihi, memelihara, dan menuntun hidup kami. Dan Tuhan mengaruniakan hari baru hari ini. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini, kami rindu membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami untuk mengerti dengan baik firman Allah ini, dan melakukannya dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 25 sampai 40. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan, untuk membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Tema kita, orang tua yang taat. Saudara, seorang ayah memarahi anaknya yang sedang asyik menonton televisi. "Yomel, kenapa belum pergi ke gereja? Semua teman-temanmu sudah berangkat." Yomel kemudian menjawab ayahnya, "Papa saja malas pergi ke gereja. Paling-paling pergi kalau Natal saja dan kalau ada orang nikah." Sontak sang ayah terdiam dan malu karena mendengar anaknya berkata begitu. Sosok orang tua tentu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya. Seperti halnya yang diperlihatkan Maria dan Yusuf dalam perikop bacaan kita. Mereka dengan tekun pergi ke bait Allah untuk beribadah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka taat pada aturan dan hukum Taurat, sehingga sangat sering mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah, termasuk menyerahkan Tuhan Yesus ketika masih bayi untuk disunat
sesuai dengan aturan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat taat dan setia membawa Tuhan Yesus. Bahkan Simeon sangat bersuka cita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga ia merasa siap mati karena telah melihat Tuhan. Yesus lebih lagi dalam banyak perayaan orang Yahudi. Orang tua Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam perayaan tersebut. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, hal tersebut tidak lepas dari peran orang tuanya yang terus mendampingi dan rajin datang ke bait Allah. Demikian pula kita sekalian sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan, sehingga mereka mencintai Tuhan dan rajin beribadah. Demikian pula sebagai anak, kita menuruti perintah Tuhan melalui orang tua kita, sehingga kita bertambah hikmat dan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman Tuhan kami dengarkan saat ini, dan biarlah kami terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan, taat pada kebenaran Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak-anak yang tunduk dan taat pada kebenaran-kebenaran Tuhan, dan terus mencintai persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, persiaran hidup kami hari ini, tuntun dan sertai kami, lindungi kami dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam berusaha, dalam melakukan tanggung jawab. Kiranya Roh Kudus menyertai langkah-langkah kami tuntaskan pekerjaan kami hari ini dengan baik, dan Tuhan jauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Kami berdoa, pemerintah kami anugerahi hikmat, mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Demikian pun aparat TNI Polri, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan mengamankan, menjaga bangsa negara ini. Kami berdoa umat Tuhan, sementara dalam bekerja hari ini Tuhan berkati, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan bagi mereka. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Bahkan anak-anak Tuhan yang mengenyam pendidikan, belajar kuliah hari ini Tuhan berkati. Tambahkan kemampuan kecerdasan bagi mereka. Kami berdoa orang tua kami menikmati hari tua, berkati tetap sehat, berulang tahun, berhasil, sukses, sempurnakan sukacita mereka. Bapa, inilah syukur doa kami, dan lindungi kami hari ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati kita hari ini.